pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas didoain dalam hati. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kaki. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ngecek nih, apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menyebutkan kewajiban kalian saat di sekolah? Saya Bu. Silakan dilihat. Kewajiban kita di sekolah itu belajar dengan baik. Bagus sekali ya. Apakah ada tambahan dari teman yang lain? Saya Bu. Apa lagi? Silakan. Mematuhi peraturan sekolah Bu. Wah, bagus sekali jawaban kalian. Sekarang kita tanya lagi nih, apa saja sih hak kalian di sekolah? Saya Bu. Silakan Sarah. Dapatkan pelajaran dari guru Bu. Silakan Dan. Dapatkan fasilitas yang bagus Bu. Wah, sangat bagus ya jawaban dari Jihan dan Sarah. Silakan Eko. Menggunakan fasilitas sekolah Bu. Ya. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Nah, Ibu ada lagi nih pertanyaan tentang mengerti. Apa yang terjadi jika seorang warga negara hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya? Ini saya Bu. Silakan Reza. Kalau negara menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya, negara itu pasti tidak akan tertib Bu. Akan terjadi konflik. Wah, bagus sekali jawaban dari ini. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita melalui penggunaan media PowerPoint dan pelanggaran hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mampu menentukan bentuk hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD RI 1945 dengan tepat. Yang kedua, menganalisis bentuk pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban warga negara beserta dampak secara logis. Dan yang ketiga, merumuskan solusi atau langkah penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban warga negara secara lisan dengan runtut dan komunikatif. Baiklah, langsung saja ke materi ya. Ada yang tahu tidak nih nanti hak? Saya Bu. Silakan, Jadi kalau menurut saya hak itu adalah sesuatu yang kita dapat atau kita terima. Benar sekali Mbak Ayu, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, dinikmati, dan diperoleh oleh kita atau seseorang. Dan kewajiban ada yang tahu nggak? Apa itu kewajiban? Silakan Rita. Kita Sinta, maaf ya. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Wah, benar sekali. Materi selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Sebaliknya, peninggalan terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Kita harus menyadari bahwa kita semua memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, sekaligus hak yang harus dihormati oleh orang lain. Selanjutnya ada pasal-pasal mengenai hak warga negara dalam UUD RI 1945. Ibu akan menyampaikan beberapa hak lagi saja ya. Kalian bisa melihatnya secara langsung. Ada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu ada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ada juga pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada juga pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Selanjutnya ada mengenai pasal-pasal mengenai kewajiban warga negara dalam UUD RI 1945. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan bukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada juga pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, di sini ada penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ibu mengambil dua faktor. Yang pertama adalah faktor warga negara, yaitu sikap egois yang hanya menuntut hak dan menjalankan kewajiban, intoleransi terhadap perbedaan, kurangnya kesadaran hukum dan bernegara, dan yang terakhir pengaruh media sosial dan gaya hidup berlebihan. Selanjutnya ada tiga faktor aparat atau negara. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak tegas. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir ada ketidakadilan dalam lembaga atau instansi. Baiklah, kita masuk ke seksi tanya jawab. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, siapa yang bisa menjelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Jadi sebenarnya tadi itu nih. Ditanya Bu, itu aja ya? Zaki, silakan Zaki. Warga negara itu apa yang boleh atau apa yang harus diterima oleh warga negara? Nah, salah satu kali sudah jawabannya. Apakah ada yang lain yang bertanya mengenai materi kali ini? Silakan Intan. Apa contoh pelanggaran hak warga negara itu? Oh, bagus sekali ya pertanyaannya. Contohnya, ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan orang-orang melakukan diskriminasi terhadap dia. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ibu, di sini ada pohon pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban ya. Jadi, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing anggota kelompok akan mengambil satu kasus di pohon ini dan akan diskusi dan menganalisis mengenai kasus tersebut. Perwakilan. Silakan kelompok 1 ambil. Kelompok 1. Ibu, silakan. Nomor 1 ya. Nomor 1 Agis. Silakan dulu. Kelompok 2 silakan. Silakan mulai. Nomor 4 dari akhir ya. Tinggal nomor 2, 3, 5, dan 6. Silakan kelompok 3 dari. Oke, silakan anak-anak diskusi. Ibu berikan waktu beberapa menit untuk melakukan diskusi ya. Ibu, apa nak? Saya. Oke, di kasus tersebut kalian harus melihat atau menemukan pelanggaran apa yang dilanggar atau kewajiban apa yang diingkari. Nah, dampak yang akan terjadi dan solusi yang harus kalian sampaikan nanti. Baik, Bu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kasus yang kami bahas ini tentang karyawan yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan tanpa alasan jelas. Oke, penjelasannya silakan. Oke, di sini kami mendapat kasus mengenai karyawan yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan. Nah, menurut kami, hak yang dilanggar itu adalah haknya untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dalam hal ini, pasal yang dilanggar itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta pasal 28D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil. Nah, selanjutnya ada dampak dari kasus ini tuh karyawan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan serta merasa diperlakukan tidak adil. Nah, berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka kami juga mendapat kesimpulan yaitu solusi. Nah, untuk solusi yang dapat dilakukannya itu adalah karyawan dapat melaporkan masalah tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan atau menyelesaikannya melalui jalur hukum agar haknya itu dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, anggota dari kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Sarah, terus teman saya Rianti, dan juga ada Jihan. Nah, di sini kasus yang kami dapatkan adalah pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa hanya agama mayoritas saja yang boleh beribadah di wilayah tersebut. Nah, mengenai jawabannya itu akan dibahas oleh teman-teman saya. Jadi, kasus yang kami bahas ini adalah pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok orang. Nah, hak yang dilanggarnya itu adalah hak kebebasan beragama dan beribadah. Hal ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian dampak dan solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dampaknya itu menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat serta mengganggu kerukunan dan kesehatan masyarakat. Lalu solusinya itu pemerintah dan aparat keamanan itu harus melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah serta masyarakat perlu membangun sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan agama. Demikian penjelasan dari kami. Baiklah, kami rasa itu saja penjelasan dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk terakhir silakan maju untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok terakhir ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus tentang warga yang tidak mau ikut ronda, dan hasil diskusi itu akan disampaikan oleh teman saya. Kasus yang kami bahas adalah warga yang tidak mau ikut ronda atau menjaga keamanan lingkungan. Tindakan tersebut termasuk pengingkaran kewajiban warga negara. Hal ini berkaitan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan berwajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya itu dampak dan solusinya. Dampaknya adalah keamanan lingkungan dapat terganggu, resiko kejahatan meningkat, serta rasa kebersamaan antar warga menjadi berkurang. Dan solusinya adalah masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, dan kegiatan ronda dapat dilakukan secara bergiliran agar semua warga dapat berpartisipasi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari hasil diskusi tadi, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, berarti kalian sudah memahami hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh teman kalian tadi ya. Nah, usai sudah ya pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ini mau kalian ini refleksi mengenai apa hal penting yang kalian pelajari pada hari ini. Baik Bu, Silakan nanti. jadi kami hari ini belajar tentang hak dan kewajiban warga negara serta contoh-contoh dari pelanggaran hak dan kewajiban itu. Oh, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Bagus sekali ya Zaki atas jawabannya tadi. Selanjutnya, Ibu mau mengapresiasi nih keaktifan kalian saat diskusi. Beri tepuk tangan dulu nih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin. Teman-teman, karena pelajaran kita hari ini sudah berakhir, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Ibu akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulu